ya, atau terbatas, artinya tidak akan memerlukan informasi rahasia. Jadi dia datang itu bang, itu berbicara kok ini, pernyataan abang ini bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini di masa tribulasi bang, di Matius 24 ini konteksnya ini tentang masa tribulasi yang dinubuatkan dari kitab Daniel pasal 7, ayat 27 dan seterusnya. Itu dinubuatkan di situ bang, iya, paham. Tentang tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Nah, ya. jadi itu dia punya tanda-tanda. Namun begini bang, ketika abang menghubungkan dengan Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di padang gurun, lalu abang mengatakan itu bukan Yesus, tetapi itu, ya abang bilang tadi apa, Mesias palsu atau apa saya tidak tahu, atau iblis, saya tidak tahu. Nah, di konteks Rasul Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun bang, Paulus sedang dalam misi, yaitu dia mau bantai orang-orang Kristen yang ada di Damsyik sana bang. Dia dalam perjalanan, maka Tuhan tegur dia, Paulus, dulu Saulus namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah itu tujuannya apa ayat itu bang? Misi di mana Paulus Tuhan mau pakai. Tidak tertutup kemungkinan satu saat nanti abang Suma dipakai Yesus. Ini sekarang udah dipakai. Tunggu dulu bang, saya belum selesai. Jadi tidak tertutup kemungkinan sekarang saya udah atau dipakai abang sama ini Yesus. akan dipakai Yesus luar biasa. Abang Ini sudah menyembuhkan dipakai orang sakit, abang untuk membangkitkan kemudian orang mati dan mensehatkan seterusnya orang bang. Kristen. Nah, gitu. Jadi Giliran itu saya misinya berbeda bang. Konteks Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun itu konteksnya di mana pertama mau menggagalkan rencana Paulus ketika dia dalam rencana pembunuhan pengikut-pengikut Yesus termasuk murid-murid dan rasul. Lalu yang kedua, Yesus memang mau tangkap dia bang untuk menjadi rasul. Disitulah Tuhan angkat dia jadi rasul. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Yesus angkat Paulus jadi rasul? Sudah di sini, titik ini bang. Begitu bang. Jadi Mesias palsu dengan tanda-tanda ajaib itu di ayat 24 itu menegaskan kembali bahwa mujizat tanda-tanda yang dahsyat itu terjadi di masa penghakiman terakhir. Begitu bang. Berarti kesimpulannya Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu Yesus. Betul? Betul ya. Nah, iya. Yesus mengatakan apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Kisah para Rasul 9:22 sampai seterusnya dan Kisah para Rasul 5, di situ jelas bahwa Paulus bertemu dengan suara yang mengaku Yesus di padang gurun. Betul? Ya. Ketika kemudian Paulus di dalam bilik penjara, bilik rahasia, dalam bahasa Yunaninya Taimeon, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus juga. Betul? Ya. Ketika Paulus mengaku kepada murid-murid yang sudah diberi nasihat oleh Yesus agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun dan di bilik, murid-murid Yesus percaya nggak? Ketika Paulus datang menyuarakan dirinya bertemu dengan gurunya di padang gurun dan dalam bilik penjara, menurut gurunya, boleh nggak orang ini dipercaya atau tidak? Iya, dipercaya. Tapi mereka menerima nasihat jangan kau percaya. Iya, kalau palsu. Nah, kan Yesus sudah mengatakan kalau ada orang bertemu, sabar, giliran saya Pak. Yesus sudah mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Terjadi tidak itu pada Paulus? Terjadi enggak? Ada cahaya dari timur sampai ke barat. Orang Papua tahu, orang Indonesia tahu, orang Malaysia tahu. Terjadi enggak? Apa? Saya mau jawab. Iya, terjadi tidak pada Paulus? Saya ada cahaya. Saya jawab ya. Ada cahaya dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak? Saya jawab, Bang. Terjadi enggak? Abang ini dari tadi tidak paham maksud saya. Terjadi konteks tidak. Paulus bertemu dengan Yesus dengan konteks yang abang bilang dari timur ke barat, beda konteksnya, Bang. Kok beda konteks? Di masa-masa di masa akhir zaman. Oh, tidak bisa, saudara. Bang. Itulah bukti, saudara. Yesus mengatakan, kesimpulannya gini, kesimpulannya Yesus mengatakan, kalau tidak ada cahaya yang melontar dari timur sampai ke barat, itu bukan aku, jangan kau percaya. Betul? Bukan begitu, Bang. Loh, itu kata Yesus. Nggak ada di mana itu?
Tadi Anda baca. Nggak ada, tapi baca. Yesus bilang tanda-tanda itu maksudnya kata Yesus bahwa akan Kalau ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat, sebab sama seperti kilat. Dari timur sampai ke barat. Itu sudah terjadi nggak pada Paulus? Tidak. Tidak. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Oke, saya jawab, Bang. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ya jangan percayalah. Alhamdulillah. Makanya Yahudi tidak Kristen. Makanya, saya jawab ya, Bang. Silakan. Abang punya argumen. Silakan. Ini sebenarnya saya sudah, kalau abang mau nyikapi, abang kalau tahu struktur daripada Bible itu ada kelompok-kelompokan, Bang. Berbicara kristologi, berbicara soteriologi, berbicara eskatologi. Jadi abang jangan menggabungkan antara soteriologi dengan eskatologi. Ketika abang hubungkan dua konteks ini, Bang, ini akan lari. Silakan. Begitu. Jadi abang jangan menuntut ketika Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun, seakan-akan harus ada kilat. Bukan itu dimaksudkan, Bang. Kan sudah dikatakan. Tunggu, di dalam Matius 24 percaya. tadi, Bang, dengar dulu. Di Matius 24 tadi, Bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang masa akhir zaman. Jadi di masa itu, Bang, tidak ada lagi kehidupan yang akan ditangani oleh iblis. Jadi begini, Bang, konsepnya begini. Ini saya cerita ya. Kita sekarang orang Kristen ada di zaman anugerah. Ya, oke. Jadi kalau abang tahu namanya rapture. Jadi kita Kristen ini, Bang, memiliki satu otoritas khusus. Yaitu ketika rapture, Kristen diangkat. Lalu orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini, Bang, orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini, kita wahyu kan? Itu yang menyaksikan kita wahyu. Matius 24 dan kita wahyu. Tunggu dulu, Bang. Yang abang bicara Matius 24. Jadi Matius 24 itu, Bang, itu nubuatan tentang tribulasi. Abang paham ini? Di situ Anda yang mencoba untuk menggabungkan dengan kitab Wahyu. Kan, Bang. Ini. Bang, saya punya Bang, disertasi saya, Bang. Saya itu kristologi, Bang. Itu pintar, Pak. Dengar dulu. Iblis itu cerdas. Bang, saya jawab dulu, saya belum selesai. Bagaimana abang bicara tadi panjang-panjang? Anda menggabungkan saya mau antara sedikit menjelaskan teori abang. yang dibangun oleh Bang. Kristus Sabar. Patmos. Oi, abang Suma, sabar. Jadi saya belum selesai. Jadi yang abang ceritakan tadi, menurut saya, abang itu memaksakan. Ya. Sekarang begini aja deh, Bang. Bagaimana saya belum selesai? Bang, begini dulu. Jadi terlalu panjang abang teorinya, jangan tapi paksakan membantah konsep dalil. di mana kedatangan akhir Tuhan dengan konsep di mana Yesus mau menetapkan rasul-rasul. Di mana? Bang. Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, kamarnya. Ya. Bang, Yesus bertemu dengan Paulus tidak ada hubungan dengan konsep ketika Mesias datang. Harus kasih saya data dari Yesus terkait kedatangannya kepada oknum setelah dia akan datang kepada orang yang mengaku-ngaku rasulnya. Ada nggak? Itu pernyataan begitu, Bang. Itu pernyataan menurut abang punya gaya bertanya. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ada nggak? Kalau itu ada. Terpenuhi nggak kepada Paulus? Terpenuhi. Nah itu dia. Berarti yang datang kepadanya palsu atau asli? Ya asli dong. Kalau asli berarti terjadi nggak tanda-tanda itu? Abang ini mau menuntut seakan-akan mau dipaksakan bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli. Iya, memang asli. Apa buktinya asli? Buktinya apa yang Yesus sampaikan kepada dia terpenuhi. Yang mana? Kapan Yesus datang kepada dia? Satu, Paulus dalam misi pembantaian atas pengikut-pengikut Kristus. Saya kasih data kepada Anda. Itu terpenuhi. Tunggu dulu, Bang. Itu terpenuhi. Saya bantah itu, saya bantah. Anda baca Lukas 21. Saya habis bicara dulu, baru abang saya dulu. Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Baca nomor 12-nya. Tapi sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesah, dipenjara. Itu siapa pelakunya? Kutanya dulu. Siapa pelaku penyesat, penangkap, dan yang memenjarakan murid Yesus? Siapa? Jangan tertawa dong. Jangan yang tertawa dong. penjarakan mereka ini, Bang, siapa? Adalah orang-orang Yahudi, Bang. Paulus atau bukan? Bukan. Pembohong. Paulus hanya Anda pembohong. Paulus hanya menyaksikan. Tadi mengatakan Paulus yang menuntut mereka sabar. Tadi Anda menyebutkan Paulus memiliki misi untuk menangkap, membunuh murid-murid Yesus. Sedangkan Yesus menubuatkan dalam Lukas 21 nomor 8.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu datang, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesat, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Saya tanya sama saudara sekarang, siapa pelakunya? Paulus. Bagus. Berarti penyesatnya siapa? Oh bukan. Jadi kalau bukan. Kalau yang menyiksa saya setuju. Saya setuju Abang. Sudahlah Pak Pendeta, sudahlah. Sekarang saya jawab. Anda hanya membantah isi Bible Anda Abang, sendiri. Sekarang saya jawab. Lebih baik Anda sudahi. Abang punya Anda belajar pernyataan, lagi. sekarang saya jawab, Bang. Kembali lagi ke TK. Saya mau jawab ke TK lagi. Tunggu, Bang, setelah Bang. ilmu Anda sudah mumpuni, Bang, hadapi saya. Anda kembali itu, ke TK dulu. Tafsirnya terlalu sesat, Bang. Oh, Jadi tidak begini, bisa. Bang. Itu bukan Yang Abang tafsir. katakan Saya itu bertanya. menurut saya tafsir Saya sesat. bertanya dan Anda sudah Bang, menjawabnya. tunggu Bahwa dulu. yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus. Memang. Karena Paulus belum bertobat pada waktu itu. Aduh, Bagaimana Abang caranya ini, dia bisa Bang, menyesatkan kalau dia tidak bertobat? Waktu itu Kutanya Paulus dulu. belum bertobat, Bang. Baca Matius 12 nomor 40. Iya. Baca. Matius 12 itu tidak berbicara tentang itu, hanya saja Dia penyesat-penyesat. berbicara tentang orang yang bertobat. Iya, tetapi Paulus tidak Tetapi ada. setelah bertobat, dia kerasukan 8 roh jahat sehingga dia Tidak lebih jahat bisa. daripada yang semula. Bagaimana abang mau jangan samakan Paulus sudah bertobat dengan Paulus yang belum Sekarang bertobat. boleh Anda baca Matius 12. Yang engkau katakan begitu, itu yang mengasakan boleh Anda baca bahwa Matius murid-murid 12? Yesus dirajam dengan batu itu. Memang Paulus menyaksikan, Paulus ada. Matius Paulus nomor belum 12 boleh Anda bertobat, baca. abang. Abang Saudaraku. semua kamu ini sesat sekali berpikir. Pikir Matius sesat, Bang. 12, Anda boleh Jadi baca Matius Anda mau 12. bikin bahwa seakan-akan orang tidak ngerti. Begini, Bang, itu memang kalau Anda mengatakan Paulus yang melakukan benar, tetapi Paulus belum bertobat pada waktu itu. Hei, baca Abang. Matius 12 nomor 43 sampai 45 baca. Jadi begini, Bang, kita kembali tadi abang bilang yang menyesalkan orang-orang Kristen. Apakah Paulus? Saya mengatakan benar karena Paulus waktu itu belum bertobat. Nah, itulah Paulus dia. belum terima Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Zaman Waspadalah perjalanannya kepada penyesat. Matius, Markus, Lukas dalam perjalanannya waktu Yesus masih hidup, konteksnya berbeda dengan Yesus sudah mati bertemu dengan Paulus. Yesus sudah di Setelah surga. mati tidak ada. Yesus terangkat sudah ke di langit. surga, Bang. Yesus terangkat Baru dia ke langit. datang kepada Paulus. Yesus Lalu Paulus terangkat ke langit. bertobat. Paulus mengalami kebutaan, dia bertobat, Abang. Bagaimana Abang mau paksakan? Boleh baca Matius 12 nggak? Seakan-akan Paulus yang apa Boleh namanya? Anda baca Matius 12 gak terkait dengan Paulus? Tunggu yang dulu, bertobat? Bang, saya belum selesai jelaskan. Abang harus dulu konfirmasi ini, Bang, bahwa abang pertanyaan tadi itu, Bang, berbeda dengan Paulus yang sudah bertobat. Makanya abang kan coba Anda jempol jelaskan sama kepada saya. Betul, Anda sudah mengaku. Yang saya mengaku tadi, Coba. Bang, dengar dulu. Yang saya Coba mengaku nubuatan tadi Yesus. bahwa benar Paulus yang melakukan karena pada waktu itu Paulus masih jadi penganiaya, belum menjadi petobat. Nah, Dia penyesat itu terlebih dahulu menganiaya murid Yesus kan? Ya memang penyesat. Lalu abang, saya tanya sama abang, penyesat itu menurut abang siapa? Paulus dong. Oke, baik. Yesus Aduh. berkata, saya buktikan. Saya buktikan, Bang, saya buktikan, Bang, saya buktikan. Abang, Saya buktikan. Bang, Boleh saya membuktikan tahu kalau abang penyesatnya kuasai, Paulus? tahu banyak tentang Bible, tetapi abang tidak bisa sampai memiliki daya tafsir yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, Bang. Abang tidak dipakai oleh Roh Kudus. Jadi abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, Anda Bang. ditertawakan sama jemaat. Sekarang begini. Abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, abang. Saudara, Begitu. Yesus Jadi berkata, kalau abang waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan banyak orang yang disesatkan abang oleh lihat Kristus ini mana? konteks. Saya cuma mau katakan abang, lihat konteks kalau berdiskusi, Bang. Jangan ajari saya tentang Bible, Konteks di mana Yesus Jangan sudah mati. ajari. Dari tadi dengan yang ngajarin Yesus Anda masih saya. hidup. Yang Yesus sudah ngajarin disu- dari Bang, tadi itu saya yang dengar ngajarin dulu. Anda, bukan Bang, Anda yang ngajarin saya. Yesus Anda punya itu, title. Bang, title itu, ijazah itu hanya bukti kalau Anda punya sekolah, tapi bukan bukti Anda punya ilmu. Bang, SLB juga punya ijazah, iya. SLB juga punya titel. Jadi begini, Bang. Beda Abang itu ijazah, beda sertifikat dengan ilmu. Paulus tidak pernah sekolah, Yesus tidak pernah sekolah, Lukas tidak pernah Paulus, sekolah. aduh, Mereka ini baru pengarang. kau ini namanya Udah. kamu ini memang gagal Udah. paham. Paulus Sekarang, ini, Bang, orang sekolah Parisi.
Dia itu sebagai orang Farisi, Bang. Saya hanya memancing Anda. Paulus Saya dikatakan hanya sebagai memancing ahli Anda. Taurat. Sekarang Anda Pada masuk ke dalam waktu dia Matius belum 12 bertobat, nomor Abang. 43 sampai nomor Dia 45. belum bertobat itu, Bang. Di situ ada orang Farisi yang bertobat. Dia belum bertobat. Dia belum bertobat. Di situ ada orang Farisi yang bertobat. Memang yang dia semakin belum bertobat, jahat setelah Abang. dia bertobat. Itu siapa? Dia belum bertobat itu, Bang. Ketika dia belajar Sekarang Anda Taurat. baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dia Tidak sudah bisa. bertobat. Paulus tidak ada di tidak ada di Matius, Bang. Ada. Tidak ada. Di mana? Coba buka di mana? Sekarang Anda baca Di mana? Matius 12 Mana? Saya mau lihat. 43 Matius 12 43 sampai 45. Matius 12 ayat berapa? Kalau Anda melihat dari 38 sampai 45, tapi terlalu kepanjangan, Anda masuk aja ke 43 sampai 45. 43 sampai 45. Yes. Gimana caranya Paulus sebelum bertobat Abang sopaksakan? Yesus sudah menubuatkan tentang Paulus. Tapi dia belum bertobat, Abang. Iya, justru karena setelah bertobat dia semakin gila. Jadi Baca dalil. dia itu, Bang, sebelum saya baca, Bang, dia itu memang dipakai Tuhan. Tuhan siapa? Rasul Paulus. Tuhan Yesus siapa? pakai dia. Ya, Yesus Kristus. memakai dia. Sejak kapan Tuhan itu bergelar apabila, Kristus? Ini saya Saudara, baca Matius 43 sejak kapan sampai Tuhan bergelar 45. Kristus? Bang, apabila Silakan. roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhatian, dan ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke situ dan tinggal di situ. Sehingga Yang dibawa keadaan tepuk tangan. orang itu akhirnya lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan terjadi pada angkatan ini. Mana Paulus di situ, Bang? Angkatan jahat siapa? Jangan, Bang. Baca Anda itu nomor- selalu menuntut Boleh saya jelaskan boleh? Dia tanya sama Abang, di mana ada Saya tertulis jelaskan boleh? Paulus di sini? Saya jelaskan boleh? Abang ini bersaksi palsu terus. Saya jelaskan Sudah, boleh? Bang. Nggak usah Saya lah, jelaskan Abang boleh? terlalu memaksakan. Saya jelaskan Bible boleh? ini mau jadi jalan pikiran Abang. Kalau Anda orang terpelajar, bisa, Bang. boleh saya menjelaskan? Tidak ada Paulus di sini, Bang. Saya Lebih boleh baik Anda menjelaskan. batal. Anda mau malu kau di sini. Ketika Anda baca terus ini, Anda malu. Boleh saya Karena menjelaskan? di sini tidak bicara tentang Paulus, Bang. Oke, itu Ini menurut konteks Anda. ini berbicara Itu tentang menurut Anda. roh Boleh saya jahat jelaskan? yang keluar dari seseorang. Boleh saya jelaskan? Ya, ketika dia kembali akan 7 kali lebih kuat daripada roh Oke. jahat yang pertama. Siapa yang bertobat Kok pada Paulus angkatan sih? Yesus? Kamu ini bicara Paulus terus. Siapa yang bertobat pada saat zaman Yesus? Siapa yang bertobat sama Yesus? Banyak manusia, Bang. Oke, saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan. Baca data sebelumnya, Matius 20 yang sama, 20, Sudah, Abang dulu baca. 12 yang Capek sama. saya mau baca. Oke, baik. Saya tidak perlu baca, saya hafal Bible. Aduh, enggak Di bisa, Bang. dalam Mesti Matius baca. 12, sabar. Diam. Nggak bisa. Diam, Abang saudara. mesti baca. Baca dulu, Bang. Nggak boleh. Ini gurumu. Tidak boleh, kita Bible Diam, tidak boleh. diam, Harus diam. dihormati Bible. Saya walaupun saya hafal, saya tetap harus baca. Anda hafal? Yakin Anda hafal? Baca. Kita Nggak, pakai uji maksudnya- hafalan boleh? Tunggu, Abang kan bilang Abang sudah hafal. Yes, Toh? makanya diam. Saya tidak perlu baca. Abang Saya harus cuma baca. tutup Kalau mata Abang ini. tidak baca, saya tidak dengar. Saya tutup mata ini. Saya tutup mata. Bang, begitu, Otak Bang. yang saya Ini pakai. kembali kepada Abang punya pernyataan Matius 12:43, di mana Abang paksakan bahwa itu Paulus. Saya jelaskan. Boleh Nggak nggak saya ada, jelaskan? Bang. Ini Saya saja jelaskan. dulu, kita nggak usah kemana-mana. Iya, saya Jangan jelaskan. kau- Anda kan jangan menuduh kau saya loncat-loncat salah. ke- Saya Lama-lama lagi jelaskan. kau loncat Saya lagi ke jelaskan. Paulus lagi. Saya jelaskan. Nggak Diam. bisa, Bang. Diam, Anda saudara. harus Diam, pertanggungjawabkan dulu diam. ini, Bang. Diam. Bang, Iya, saya pertanggungjawabkan tanggung dulu jawab. ini. Saya Di tanggung mana jawab. Paulus? Justru Di- saya mau jelaskan. Mana di sini nggak ada Paulus, Bang. Saya mau tanggung jawab, saya jelaskan. Matius 12, Anda mundur sedikit dari nomor 38. Orang-orang Farisi dan angkatan jahat datang kepada Yesus bertanya, "Guru, berikan saya satu tanda." Yesus menjawab, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda." Sabar. Nggak ada itu, nggak tertulis begitu. Sabar. Abang, bukan begitu. sabar. Ini nggak boleh. Abang melanggar. Sabar. Nggak boleh. Saya nggak. Sabar, Bunyinya sabar. begini. Mending saya baca. Angkatan jahat dan Bang. angkatan tidak Hei, setia Suma. ini minta Abang satu Suma, tanda dan saya tidak baca akan saja. diberikan Lebih baik satu saya tanda baca. apapun Supaya orang yang kecuali tanda mendengar. Yunus. Dengar Sebab dulu. Yunus 3 Abang. hari 3 malam dalam perut ikan. Tidak Demikian juga ada anak di manusia kata-kata akan di sini, berada dalam Bang. perut bumi
3 hari 3 malam. Nah ada, beda dengan abang baca, beda dengan ini. Angkatan jahat Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat kepada orang Farisi, "Guru, kami melihat suatu tanda daripadamu." Nah, lalu kami melihat, tidak ada kata melihat di situ. loh, di sini ini melihat. Kami meminta. Tidak ada, sini melihat. Kalau ada, Kamu buka. Kalau ada saya berhenti. silakan Anda buka. Anda kan yang membaca. Ini saya sudah buka ini, Bang. Silakan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepadanya, "Guru, kami ingin melihat." Ingin melihat, bukan kami ingin meminta, bukan kan? Makanya Kami jangan ingin bilang melihat, kamu putar lagi ke tempat lain. Kami ingin melihat suatu berarti dia tanda meminta. daripadamu. Kami ingin melihat, berarti dia meminta kan? Bukan melihat kan? Kami melihat, bukan. Kami Bagaimana ingin meminta dengan melihat? Kami ingin meminta. Beda. Nggak ada itu. Kamu baca Bible ulang. Nggak ada. Di sini Ingin melihat. melihat berarti meminta. Nggak boleh dong. Dah tulis kok melihat, kamu mau putar ke meminta. Iya, Anda kan membaca. Nggak Kami boleh, melihat. Bang. Padahal Nggak itu boleh. bukan melihat. Dia Baca yang mengatakan, tertulis, Bang. Kami ingin melihat, berarti dia meminta. Kami ingin melihat betul, bukan Kata inginnya meminta. Anda hilangkan. Kata inginnya tadi Anda hilangkan. Kami ingin melihat, Itu bukan baru meminta. betul. Itu baru betul. Melihat Kami dengan ingin meminta beda, melihat. Abang. Kami ingin melihat satu meminta tanda. dengan melihat itu beda, Abang. Aduh, Anda kau tadi ini mengatakan paksa-paksa kami terus ingin, begitu. Kami melihat. Nggak bisa, Tadi Bang. Anda menghilangkan. Tadi Anda Aduh, menghilangkan kata ingin. Pak. Udahlah pendeta. Anda harus banyak belajar. Jadi Anda di itu situ, cuma orang Farisi. saya Orang sudah baru Farisi kali ini saya disebut- diskusi dengan kamu. Dengar, saya lihat dengar. di sini titik-titik Dengar. kesalahanmu. Dengar. Banyak Orang Farisi- pelanggaran etika Orang daripada Farisi Bible ini disebut yang kamu angkatan lakukan. jahat atau angkatan benar? Kutanya dulu. Kalau orang tidak baca Bible, tersesat dengan perkataanmu. Udahlah, nggak usah kau di situ, nggak usah kau ngemis-ngemis di situ. Kamu Sekarang baca, yang saya tanya sama saudara. Kita tulis lain, kok kamu baca Sekarang lain? saya Bagaimana minta kepada caranya? saudara. Nggak bisa, Bang. Bagaimana dengar. kamu itu menggunakan kalimat-kalimat kitab kok berbeda dengan apa yang kau bilang? Anda tadi Bagaimana membaca caranya? loh. Saya Nggak menghafal bisa. loh. Anda Aduh. membaca, saya Bang, saya melihat, jangan. kami melihat. Kamu Padahal itu, kata inginnya Bang, ada di situ. Saya sudah bilang tadi, saya diskusi dengan kawan Islam, dia berkata kepada saya dan saya setuju. Udah. Dia berkata Sekarang kepada saya, begini. Bible Sekarang begini. Quran ini tidak Saudara. boleh sembarang ditafsir. Saudara, saya katakan Makanya kepada saya saudara, juga tidak mau angkatan jahat ini orang Farisi menafsir bukan? Quran, Bang. Begitu, Bang. Angkatan jahat ini orang Farisi bukan? Semua sudah kumpul semua, Bang. Termasuk Orang Anda. Farisi atau bukan? Termasuk kamu. Orang Farisi atau bukan? Farisi dan kamu. Mulai gila dia. Makanya gila kurangi bagaimana? perpuluhan. Bang, gila itu. Standar Kau sudah Kristen. gila. Mana ada saya di situ? Bang, standar Kristen kamu sesat. Kamu yang sesat karena kau mengikuti Paulus. Standar Kristen kamu sesat. Kamu yang sesat. Karena ini kan perpuluhan. di Karena sini baru perpuluhan saya kau dapat sesat. kamu. Kamu yang Cuma, sesat. Ternyata kamu pengikut tidak orang punya Farisi. pengetahuan apa-apa. Kamu yang tidak punya Kamu pengetahuan. lebih Saya banyak ngajarin kamu Bible dari tadi. ngawur ternyata Sekarang kamu saya ini. tanya. Baru angkatan kali ini jahat- saya diskusi denganmu. Angkatan jahat orang Coba, Farisi. Baru kali ini saya diskusi denganmu. Aneh semua yang kau sampaikan. Angkatan jahat orang Farisi, mungkin kan? kau hubungkan antara Paulus yang Yesus angkat jadi rasul dengan masa di mana kedatangan Iya. penghakiman terakhir. Apa urusannya? Ya, Paulus itu rasulnya Bagaimana si caranya Kristus ini? palsu itu. Nah, ada. Jadi kalau orang Paulus bodoh, itu kalau orang tidak rasulnya paham, Yesus palsu. Bang, abang terima Yesus kasih. Terima palsu kasih. yang Kalau mengutus abang Paulus. tidak paham dengan itu, bang, abang ini, aduh, bang, kalau abang bilang siapa Yang penyesat, mengutus salah Paulus satunya itu abang. Yesus palsu. Bang, Yang mengutus kalau abang tanya, Paulus, Farisi itu Yesus pak, palsu. penyesat betul, termasuk kamu. Oke, terserah. Struktur kalau dalam sisi bang, di sisi pemahaman Alkitab, Ya, bang, abang terserah. tergolong sesat. Terserah. Iya, Yang karena mana yang orang Farisi, saya atau Paulus? Farisi itu termasuk kamu. Itu Farisi, bang. Begitu, bang. Itu kan Kamu dia mengakui bahwa benar dia adalah Farisi. Benar kan? Kamu ditertawakan jemaat benar kan? dengan mengatakan semua bang, setuju orang bahwa Farisi. dia dikatakan dia Farisi. Bang, sekarang saya tanya kamu abang. yang ditertawakan jemaat. Bang, sekarang saya tanya, bang. Abang percaya Yesus enggak? Yang datang Tidak. kepada Bani Israel saya percaya. Itu maksudnya, bang. Orang yang tidak percaya Yesus Farisi. Itu Dan yang maksudnya. percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Saya tidak Sekarang mau masuk saya ke ulang situ, pertanyaan bang. saya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Paulus
atau saya yang orang Farisi? Bagaimana? Abang hidup di abad sekarang. Abang hidup di abad sekarang, mana abang tahu dengan kehidupan mereka di abad ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, Bang? Bagaimana ini abang ini? Yang mana yang seangkatan Yesus? Peristiwa-peristiwa ribuan tahun lalu, Bang. Yang seangkatan Yesus saya atau Paulus? Samakan dengan pandangan sekarang. Aduh, ini abang yang sesat betul ini. Yang mana yang seangkatan Yesus? Saya atau Paulus? Bang, saya tidak mau masuk ke situ karena abang punya pertanyaan ini lebih banyak ke ngawur, Bang. Ngawur. Anda jadi malu, kalau Anda dalam malu. struktur Alkitab, Bang, angkatan jahat itu ini tergolong yaitu Farisi. orang Farisi minta satu Pengertian tanda Farisi, Bang, tidak abang, akan diberikan satu tanda. yang dimaksud dengan Farisi itu, Bang, orang yang kecuali memutar-mutar balikkan bangkit Bible pada hari ketiga. Orang yang memutar-mutar balikkan kebenaran itu Farisi, Bang. Nah, gitu. Jadi abang ini saya lihat dari tadi, saya lihat ya, Bang, ya dari tadi, Bang. Saya tidak menghujat abang, saya tidak menghujat keyakinan abang. Saya tidak. Karena saya tahu konsekuensinya ketika menghujat agama lain, Bang. Itu konsekuensi bukan dengan dunia, Bang, ini tapi saya sedang dengan Tuhan, menjalankan Bang. ajaran Saya Yesus. tidak bicara dunia, Bang. Tetapi Apabila konsekuensi roh dunia itu datang, dia akhirat, akan Bang. memuliakan aku. Ini yang sedang saya lakukan. Saya yang sedang saya memuliakan bingung Yesus. gini, Bang Suma. Kembali yang saya kepada bingung, tema, saudara, Abang, Matius 12, saya angkatan bingung jahat dengan kau itu ini. adalah Paulus, orang Farisi itu adalah Paulus, yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga itu adalah Paulus, yang bertobat itu adalah Paulus, yang kerasukan 8 iblis itu Paulus, Bang, orang di Matius banyak tidak yang ada Paulus, disesatkan Bang. oleh Kristus palsu itu Abang adalah Suma, pengikut Paulus, Abang disebut Suma. Kristen. Iya, Abang Suma, saya mau terangkan ulang. Abang jangan melawan kebenaran. Artinya fakta mencatat bahwa Paulus tidak ada di Matius. Kok abang paksa-paksa Paulus ada di Paulus Matius? ini orang Farisi bukan? Saya tidak. Kalau Anda berbicara orang Farisi, Bang, itu Anda berbicara melebar ke dunia umum sana, Bang. Tidak bisa. Lalu yang mengaku bertemu dengan Kristus siapa? Di Bang, antara yang orang hidup Farisi yang ada? hidup pada masa itu, Bang, bukan cuma Paulus, Bang. Ya, Farisi siapa ada orang banyak, Farisi yang Bang. pernah bertemu dengan Kristus yang lain? Siapa? Farisi yang pernah bertemu dengan Kristus banyak sekali, Bang. Di bait suci itu udah banyak sekali, Bang. Ketika Yesus sedang mengajar, banyak Farisi. Ya, mana dia bertemu dengan Yesus? Yang bertemu dengan Yesus banyak. Siapa? Orang-orang Farisi ketika siapa? Mereka katakan, "Guru, Iya, Tuhan, siapa? Menurut Anda kami mau bayar pajak kepada siapa?" Siapa orang Farisi yang bertemu dengan Yesus? Mereka mengatakan, "Kami wajib bayar pajak kepada siapa?" Yesus mengatakan kepada Kaisar. Nah itu Farisi semua itu, Abang. Itu sebelum Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, orang Farisi yang mengaku bertemu Yesus siapa? Orang Farisi bertemu dengan Yesus. Iya, siapa? Bang, siapa? Banyak Farisi sudah jadi pengikut Yesus. Enggak, yang bertemu dengan Yesus siapa? Farisi bertemu dengan Yesus. Banyak, Bang. Siapa? Yesus menampakkan Paulus. diri ketika Paulus dia satu. mati, Bang. Bang, dengar yang dulu, kedua Bang. Siapa? Nanti saya jawab. Yesus ketika dia mati, dia bangkit, Bang. Banyak orang Farisi melihat dia, Bang. Siapa? Satu Paulus, siapa lagi? Oh itu kalau bertanya Rasul, ya iya. Kalau berbicara Rasul, betul Paulus pernah bertemu, Bang. Iya, Memang siapa? saya tidak sangkal itu. Siapa orang ketika Farisi dia bertemu dengan Yesus? Paulus, siapa lagi? Banyak. Siapa? Murid-muridnya kan banyak juga, Bang. Siapa? Aduh. Abang punya pertanyaan ini, maunya saya buka dulu Google, begitu? Iya, silakan. Lalu saya sebut satu-satu. Silakan. Saya tidak mau pakai itu, Bang. Intinya, katanya karena Abang tanya ketika Yesus mati, Bang. Abang ada satu film, Bang. Abang semua dengar dulu. Antropologi. Ada satu film. Ini cuma film, Bang. Ini film. Tetapi ditarik dari kisah-kisah nyata, Abang. Ya, Abang Suma. Ini cuma saja. Jadi, Bang, ada dari Romawi. Ada dari orang Farisi, Bang. Yang jadi tentara Romawi. Orang Farisi banyak jadi tentara Romawi. Nah mereka, Bang, mau ingin buktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Banyak dari mereka. Cuma, Bang, masalahnya tidak dicatat di dalam Bible. Pak, tidak dicatat, Bang. Kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Betul? Bangkit dari hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Betul? Bukan.
Kok Loh, tanda tadi angkatan jahat bagaimana jahat ini, caranya? padahal Anda sudah baca dalilnya loh. Nggak Angkatan ada. jahat ini Bagaimana minta satu angkatan tanda. jahat? Bang, Angkatan maksudnya jahat begini. ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Oh, itu waktu dia belum mati, Bang. Memang ada perkataan-perkataan itu, sindiran-sindiran langsung Betul, dari Yesus. Betul. Angkatan Sindiran jahat langsung, diberikan angkatan jahat tanda. ini yang Apa tanda untuk angkatan jahat? Apa tanda untuk angkatan jahat? Bangkit hari Ya, ketiga, betul? namanya angkatan jahat. Oh, kok angkatan jahat bangkit hari ketiga? Bagaimana kau ini? Lalu apa tandanya? Anda ini bikin ketawa orang aja. Orang Kristen Baca dengar kau tadi, itu, makanya Bang. tamatkan baca Matius Abang, tadi, Pak. orang Matius Kristen dengar 23 kamu tadi. bicara ini, Bang. Matius tadi Ini dibaca, Pak. Matius orang Kristen 12 ketawa loh. dibaca. Di bawah ini orang Kristen ada Angkatan banyak ini, Bang. jahat ini minta satu tanda dan Bagaimana tidak akan caranya diberikan ini, satu Abang tanda ini? apapun. Bang, Selain orang dari Kristen tanda lagi Yunus. nonton sama abang ini, Bang. Sebab Yunus, Oi, Abang. Yunus, Ada 6.000 orang Kristen lagi nonton abang. Abang punya percakapan ini. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam Bang. dalam perut bumi. Betul? Aduh, bagaimana lah sudah jadi ke Yunus lagi? Ini apa ini? Angkatan Bicara kok jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Betul? Aduh, ini abang. Bang, kalau ada mau minta yang tanda-tanda begitu, Bang, murid-muridnya saja tanya. Apabila kamu datang itu apa tanda-tandanya? Banyak juga. Apa? Jadi kalau abang masuk di dalam Mana konteks angkatan yang jahat, coba mana? Tandanya ya tanda-tanda. mana? Kalau aku Tanda-tanda datang, murid-murid. apa Bagaimana, tandanya kalau aku datang? Kata Yesus. Yesus berkata, murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Iya. Apabila kamu akan datang, kira-kira tanda-tandanya apa? Ya di situ dia bilang, manusia semakin mencintai diri sendiri. Satu. Di mana itu tertulis? Dengar dulu, saya bicara nanti saya buka. Kedua, terjadi peperangan di mana-mana. Iya, di mana terjadi tertulis? gempa bumi. Terjadi itu di mana? Kelaparan. Ya, dengar di mana dulu, itu? terjadi kelaparan. Ya, terjadi apa lagi? Gempa, tsunami dengan segala. Itu tanda, Bang. Tanda-tanda kedatangan dia yang kedua kalinya. Ketika ada Kristus belum, kepada karena Paulus. dia belum datang. Dia belum datang, berarti Bang. bukan Yesus nanti yang datang tunggu kepada aja, Paulus. Abang Suma. Nanti tunggu saja ketika dia datang, Bang. Baru Anda saksikan. Begitu. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Alah, balik lagi ke situ. Aduh. Iya, kamu ini sendiri. Saudara sendiri yang menyebut Paulus. Saudara sendiri yang menyebut tanda-tanda kedatangan Yesus. Gempa. Abang Suma, kenapa kamu kepahitan sekali dengan Paulus, Abang? Abang, saya mau tanya dulu. Benda-benda di langit berjatuhan. Abang Suma, enggak pada zaman Paulus? Tidak. Abang Suma, kenapa kamu kepahitan sekali dengan Paulus? Loh, saya tanya loh. Nah, saya cuma ingin tahu saja. Kenapa kamu kepahitan dengan Paulus? Karena Paulus itu mengajarkan menyembah kepada Kristus. Bagaimana kamu bicara terus, Bang? Abang, saya lihat pertama kepahitan dengan Paulus. Kedua, Bang, di masa Paulus Islam belum ada, Bang. Lalu kenapa Islam kepahitan dengan Paulus? Yesus berkata Islam akan datang mensucikan namaku. Tunggu dulu, Bang. Jangan Yesus berkata kamu ini tidak ada di dalam Bible. Ada. Saya cuma mau berkata begini, Bang. Kenapa Abang Suma itu kepahitan dengan Paulus? Itu saja. Karena Yesus berkata roh kebenaran akan datang memuliakan Sekarang apa urusanmu dengan Yesus? Dia nabiku. Apa? Ternyata keselamatan sudah tidak ada di dalam kalian, ya? Oh, begitu? Tidak. Justru kami beriman. Kami diperintahkan beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel. Sekarang di sini semua berkata bahwa Yesus itu ternyata juru selamat bagi mereka. Sekarang saya tanya, itu kau sudah katakan tadi. Bahwa kau sudah katakan tadi bahwa kalian itu ternyata beriman kepada Yesus. Puji Tuhan. Saudara, sekarang saya tanya sama kau Suma. Apa hubungannya kamu dengan Kristen, dengan Yesus? Kamu ternyata beriman kepada Yesus. Oh iya dong. Ini, Bang. Oh, saya setuju, Bang. Mantap. Abang Abang sekarang saya percaya tanya Yesus. Boleh saya tanya peduli abang mau tetap Islam silakan, tapi yang Yesus penting itu sudah percaya Yesus. Yesus itu Islam bukan Kristen. Terserah abang mau bilang Yesus Islam atau bukan, yang penting Anda percaya Yesus. Yang nonton di bawah dengar semua ya. Yesus semua yang nonton di bawah, Yesus sudah mengaku itu ternyata dia percaya Yesus. Dengar. Berarti saya ambil kesimpulan Anda melanggar akidah daripada Muslim. Anda melanggar aturan-aturan Islam. Islam itu cuma bersahadat kepada Muhammad dan Allah. Tetapi Islam itu tidak percaya kepada Yesus. Ya, terserah. Bahkan Isa pun kalian menganggap bahwa Muhammad lebih tinggi derajat dari Isa.
Padahal Isa itu datang dari sorga. Terserah. Jadi Sekarang terima kasih abang. Sekarang abang saya tanya. mengatakan Yesus itu adalah Islam, saya tidak peduli. Yang penting abang sudah mengaku abang percaya Yesus. Iya dong. Iya, mantap. Selamat ya bang ya, haleluya. Haleluya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada kali saudara. ini saya lihat debaters mengaku percaya Yesus, berdiskusi dengan saya. Enggak ini kasih kesempatan saya Islam bicara, yang dia terkenal. panik, takut Namanya ditanya. Suma. Ini debaters Islam yang sudah mengaku dia percaya Yesus. Ini, teman-teman, Saya tidak takut- peduli kamu takut mau dia. berkata Linda Yesus mau kasih Islam saya- atau Yesus apa. Yang penting Suma Linda sudah kasih saya berkata secara kesempatan. lantang di dalam Terus, komal coba. saya ini dia Coba, berkata coba. bahwa Yesus Coba, yang dia coba. percaya sebagai juru selamatnya. Enggak kasih saya kesempatan Haleluya. bicara. Boleh saya bicara? Oh, ini banget ini Suma, ini mantap sekali. Suma, Boleh. saya mengasihimu, Suma. Boleh saya bicara? mengasihimu. Ternyata kita satu paham. Kita sama-sama percaya Yesus. Boleh saya Amin. boleh saya bicara? Tunggu, Anda kan mengatakan tadi Anda percaya kepada Yesus. Iya, Anda saya beriman percaya. kepada Yesus. Yes. Berarti, aduh kasihan Bang, saya tidak tahu ternyata secara diam-diam Anda ternyata sudah mengimani bahwa Yesus Tuhan dan juru selamat. Nenekmu piper. Selamat datang ya Bang, selamat datang di Kristen. Boleh saya bicara? Walaupun abang punya KTP tetap Islam, tapi abang tetap percaya Yesus. Karena Boleh saya abang percaya? Boleh saya ternyata bicara? sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Haleluya. Boleh saya bicara? Oreke yakue. Boleh saya bicara? Saya tidak sangka ada satu Muslim yang ketat, yang kuat. Ternyata meyakini Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Boleh saya bicara? Haleluya. Silakan. Boleh saya bicara? Oke, baik. Saya percaya Yesus ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari